Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah Hasibuan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang munculnya dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Kerajaan Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di daerah pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Indonesia. Posisi kerajaan ini sangat strategis mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, sehingga Samudra Pasai berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Marasilu dicatat menggantikan penguasa yang sebelumnya telah ada. Namun, Hikayat Raja-Raja Pasai dan Ibnu Battuta mencatat bahwa dialah raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Pemerintahan Samudra Pasai. Pusat pemerintahan Samudra Pasai terletak antara Kreung Jambu Aye atas Sungai Jambu Air dengan Kreung Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke sungai. Namun, struktur pemerintah terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kedi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi lainnya. Perekonomian Samudra Pasai. Inti dari perekonomian masyarakat Samudra Pasai adalah perdagangan. Pasai sebagai kota dagang di jalur internasional menjadi bandar bagi pedagang-pedagang Islam. Kesultanan Pasai memiliki lada sebagai komoditas utama yang laku di seluruh dunia. Kerajaan mengeluarkan koin emas sebagai mata uang masyarakat Pasai. Selain itu, masyarakat Pasai yang tinggal di wilayah lebih dalam juga menanam padi dan berternak untuk kebutuhan konsumsi negara. Agama dan budaya Kerajaan Samudra Pasai. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Meski begitu, banyak agama Hindu dan Buddha masih ada. Dari catatan Mahuan dan Thomas Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemudian, kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Masa kejayaan Samudra Pasai. Masa kebangkitan kembali Kerajaan Samudra Pasai adalah di bawah masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir. Tempatnya pada tahun 1383 sampai tahun 1405. Menurut catatan dari Cina, dalam bentuk kronik Cina, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir dikenal dalam catatan tersebut dengan nama Cina Cai Nuni Api Tingki. Namun, sayang masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir harus berakhir ditandai dengan tewasnya beliau di tangan Raja Nakur dalam sebuah pertempuran. Sejak itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh janda Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu Sultanah Nahrasyah, namun perempuan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Di bawah tampuk kepemimpinan Sultanah Nahrasyah, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya pernah didatangi seorang laksamana laut, Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke Kerajaan Samudra Pasai antaranya tahun 1405, 1408, dan 1412. Cheng Ho dalam laporannya yang ditulis oleh pembantunya seperti Mahuan dan Fei Hin, dalam catatannya menuliskan bahwa batas wilayah Kerajaan Samudra Pasai adalah sebelah selatan dan timur terdapat pegunungan tinggi.
sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru Utara dengan laut dan dua kerajaan di sebelah barat yaitu Kerajaan Nakur dan Kerajaan Lide. Terus ke arah barat dan Kerajaan Laburi yang jika ke sana perjalanannya menempuh jarak 3 hari dan 3 malam dari Pasai. Runtuhnya Samudra Pasai. Keruntuhan Samudra Pasai disebabkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1521. Serangan ini melengkapi penguasaan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV sekitar tahun 1517. Kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis. Wilayah Pasai sendiri kemudian masuk dalam daerah kekuasaan Kesultanan Aceh beberapa tahun setelahnya. Raja-raja Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh, Sultan Al-Malik At-Tahir atau Muhammad I, Sultan Ahmad I, Sultan Al-Malik At-Tahir II, Sultan Zainal Abidin, Ratu Narashiya, Sultan Zainal Abidin, Sultan Salahuddin, Sultan Ahmad II, Sultan Abu Zaid Ahmad III, Sultan Ahmad IV, Sultan Mahmud, Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muhammad Syah II, Sultan Al-Kamil, Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Syah III, Sultan Abdullah II, Sultan Ahmad V, dan Sultan Zainal Abidin IV. Bukti peninggalan Samudra Pasai. Dirham, naskah Sultan Zainal Abidin, Cakradonya, stempel kerajaan, nisan Sultan Malik As-Saleh, dan nisan Sultan Naharashiya. Kerajaan Malaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan ini terletak di wilayah yang strategis karena dekat dengan jalur perlayaran dan perdagangan internasional. Ibu kota kerajaan ini berada di Malaka, yakni daerah yang dekat dengan Selat Malaka. Pembentukan Kerajaan Malaka diduga ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, Parameswara putra Raja Sriwijaya Palembang turut terlibat karena ia menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Parameswara kalah dalam perang melawan kerajaan Majapahit tersebut dan melarikan diri ke Tumasik atau sekarang Singapura yang berada di bawah pemerintahan Siam saat itu. Ia membunuh penguasa Tumasik yang bernama Temanggi dan kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa Buru. Persoalan ini diketahui oleh kerajaan Siam dan memutuskan untuk menuntut balas atas kematian Temanggi. Parameswara dan pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan akhirnya sampai di Malaka, lalu membuka sebuah kerajaan baru pada tahun 1402. Kedatangan Islam ke Malaka terjadi pada tahun 1406 Masehi ketika Parameswara menganut Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Iskandar Shah. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Parameswara memerintah selama 12 tahun. Baginda mendapati Malaka sebagai sebuah kampung dan meninggalkannya sebagai sebuah kota serta pusat perdagangan terpenting di Selat Malaka. Sehingga orang-orang Arab menggelarinya sebagai Malakat atau Perhimpunan Segala Perdagangan. Kitab Sejarah Melayu turun menceritakan bahwa Raja Malaka, Megat Iskandar Shah, adalah orang pertama di kesultanan itu memeluk agama Islam. Selanjutnya, ia memerintahkan segenap warganya, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah, untuk menjadi Muslim. Pemerintahan Kerajaan Malaka. Walaupun Kesultanan Malaka sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam, namun dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Undang-undang yang berlaku di Malaka seperti Hukum Kanun Malaka hanya 40,9% mengikut aturan Islam. Begitu juga Undang-Undang Laut Malaka hanya 1 pasal dari 25 pasal yang mengikut aturan Islam. Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan memiliki kekuasaan yang absolut. Seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka dalam administrasi pemerintahan Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu, Bendahari, dan Syah Bandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara.
Selain itu, terdapat jabatan laksmana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat orang laut. Perekonomian Kerajaan Malaka. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Samudra Pasai dan Majapahit, Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat luar negeri sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah timur atau dalam negeri. Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh, kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh, dan sebagainya. Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, Kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik. Sosial dan budaya Kerajaan Malaka. Untuk kehidupan sosial Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat yang hidup dari dunia maritim, hubungan sosial masyarakat sangatlah kurang dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat individualisme. Kelompok masyarakat pun bermunculan seperti adanya golongan buruh dan majikan. Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka, seperti Hikayat Hang Tua, Hikayat Hang Hing Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Perkembangan seni sastra Indonesia pada zaman Islam pada umumnya berkembang di daerah-daerah Malaka atau Melayu dan Pulau Jawa. Peninggalan karya sastra Islam ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu hikayat, syair, suluk, riwayat, dan nasihat. Raja pendiri atau Sultan Kerajaan Malaka. Permaisuri yang bergelar Muhammad Iskandar Syah, Sri Maharaja, Sri Parameswara Dewa Syah, Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin Riyayat Syah, Sultan Mahmud Syah. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Kejayaan kerajaan diperoleh di masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Syah. Ia berhasil menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat. Bahkan, Malaka berhasil membuat kerajaan Selam bertekuk lutut. Malaka juga berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Pahang, Kampar, dan Indragiri. Kemudian, kejayaan terus dirasakan di masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah. Di masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, hidup seorang laksamana bernama Hang Tua yang berjasa besar dalam melakukan ekspansi wilayah. Penyebab keruntuhan Kerajaan Malaka. Keruntuhan Kerajaan Malaka mulai dirasakan di era Sultan Alauddin Syah dan Sultan Mahmud Syah. Di masa ini, wilayah yang dikuasai Malaka perlahan-lahan dilepas hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis. Perebutan kekuasaan oleh Portugis dipimpin oleh Alfonso. Perlawanan Kerajaan Malaka pun gagal hingga akhirnya wilayah tersebut dikuasai oleh Portugis. Terima kasih.